Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku pengen membahas mengenai gimana caraku mengelola keuangan pribadiku ya teman. Ini juga untuk menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita. Nah kalau misalnya kita ke Instagram, ini ada salah satu post dari fotoku. Ini pada saat aku melakukan bisnis trip ya teman, karena baru-baru ini aku baru melakukan bisnis trip ke Singapura dan kali ini aku baru kembali lagi ke tempatku bekerja semula yaitu di Beijing ya teman. Dan di sini ada salah satu teman kita yang bertanya dari Kak Jazuli, Bang, bahas arus kas dari gajian dong, dari uang gaji masuk kemana untuk kebutuhan sehari-hari dan masuk kemana aja untuk tabungan dan investasi. Nah, jadi di sini mungkin aku udah siapin satu coret-coretan, nanti di sini aku bakal gambarin skemanya ya, men, gimana cara aku mengelola keuanganku. Nah, pertama-tama adalah income ya, men. Jadi kita gambar dulu di sini ada income. Nah, tapi karena di sini aku memiliki lebih dari satu income, jadi mungkin kita gambar beberapa ya, men. Mungkin di sini ada kita gambar beberapa income yang aku miliki. Nah, katakan ini ada beberapa sumber income yang aku miliki. Setelah aku miliki income ini nggak bakal semuanya langsung aku spending. Jadi, apa yang aku lakukan? Yang aku lakukan adalah aku membaginya ke dalam pos-pos pengeluarannya, ya, men. Nah, karena incomeku ini sebagian adalah hasil dari aku bekerja di luar negeri, dan ini adalah dalam bentuk mata uang asing, jadi yang biasa aku lakukan adalah income tersebut aku sisakan sebagian dalam bentuk mata uang asing ya teman. Jadi di sini katakan kita bagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama di sini adalah IDR dan yang kedua adalah RMB ya teman. RMB artinya mata uang luar negeri atau renminbi atau biasa disebut Chinese Yuan atau Yuan atau misalnya CNY itu juga bisa, RMB juga bisa atau Yuan juga bisa ya teman. Tapi untuk mempermudah di sini aku bakal tulisnya RMB aja ya teman. Nah, jadi biasa dari incomeku itu bakal aku sisakan sebagian dalam bentuk RMB. Jadi yang biasa aku lakukan adalah dalam bentuk RMB aku hanya menyisakan 20% karena seperti yang aku udah bilang berkali-kali di channel ini, biasa aku selalu menginvestasikan sekitar 80% dari penghasilanku ya teman. Nah, jadi kalau misalnya kita gambar di sini, yang aku lakukan adalah seperti ini, aku bakal masukin 20% di sini, kemudian aku akan menggunakannya sebagian aku gunakan untuk membeli IDR. Dan yang aku lakukan adalah IDR ini akan aku gunakan untuk berinvestasi di Indonesia ya teman, karena uang ini adalah uang dingin di mana aku nggak bakal menyentuh uang ini. Nah, kemudian dari IDR ini, baru ini akan aku pecah lagi menjadi berbagai macam instrumen investasi ya teman. Tapi biasanya uang yang nganggur, kalau misalnya uang tersebut lagi nggak aku investasikan, biasanya aku hanya akan menaruh uang tersebut di bank digital. Contohnya kalau misalnya dalam aplikasi yang aku lagi buka ini. Contohnya ini adalah Cbank ya teman, di mana aku taruh uang sebagian di sini. Dengan aku taruh uang di sini, biasanya dana yang lagi nganggur ini, dana ini akan bisa menghasilkan uang juga, walaupun biasanya nggak banyak. Katakan di sini aku masukin 75.843.000. Nih, kalau misalnya aku masukkan ke perhitungan kalkulatornya, aku masukin sekitar 75.843.000 ini, dalam satu hari aku akan mendapatkan bunga sebanyak sekitar 10 ribuan. Tapi teman-teman perlu ingat, nih bakal ada potongan pajak lagi karena ini deposito ya man, atau bisa disebut dengan tabungan, makanya nanti dipotong 2 ribuan, jadi mungkin sekitar 8 ribu sekian. Tapi daripada uang yang nganggur, nggak ngapa-ngapain, ya udah aku taruh di sini aja ya man. Tapi nggak semua uang yang aku taruh di sini, ada sebagian juga yang aku taruh di beberapa bank digital maupun bank konvensional lainnya. Nah, jadi uang-uangku yang lagi nganggur biasanya aku bakal taruh di bank aja ya man. Tapi sebagian besar uang lainnya akan aku investasikan lagi. Jadi dari IDR ini sebagian bakal langsung aku investasikan lagi. Di sini aku bakal kasih beberapa contoh aja. Katakan di sini aku investasi. Kemudian di sini ini kasih beberapa contoh aja ya, beberapa instrumen yang aku gunakan. Contohnya di sini aku naruh ke salah satu app Bibit. Nih contohnya aku buka salah satu portofolioku di Bibit. Aku masukin sekitar 416 juta sekian. Terus katakan di sini instrumen lain. Aku masih ada beberapa instrumen lagi. Katakan di sini aku masukin ke Pina. Ini juga salah satu instrumen reksadana ya, man. Di sini katakan di Pina aku masukin sekitar 100 juta sekian. Kemudian di sini sebenarnya masih ada banyak lagi instrumen lain, tapi aku nggak bakal jabarin satu demi satu di sini. Tapi intinya di sini adalah uangku yang dari IDR ini. Nah, tapi intinya uangku yang dari IDR ini akan aku investasikan ke berbagai macam instrumen investasi ya man. Nah, kemudian yang 20%-nya ini aku gunakan untuk apa? 20%-nya ini akan aku gunakan untuk berbagai macam keperluan hidupku. Contohnya aku bayar
kos, atau misalnya aku bayar internet, aku bayar buat makan sehari-hari, aku beli pasta gigi, beli odol, beli sabun, beli misalnya bayar SIM card, terus kemudian bayar isi kartu untuk transport, atau misalnya untuk keperluan belanja-belanja lainnya. Misalnya aku membeli buat keperluan makan, misalnya aku buat beli telur, atau misalnya aku buat beli keperluan-keperluan lainnya yang biasanya aku spending di Cina ya men, atau istilahnya operational cost ya men. Dan untuk investasi ini, aku adalah tipe seorang investor yang suka melakukan diversifikasi ya men, karena aku pribadi suka untuk meminimalisir resiko. Bahkan aku juga punya portofolio di saham, ada di reksadana, ada di cryptocurrency, ada juga sebagian yang aku reinvestasikan ke bisnisku sendiri, dan juga berbagai macam platform-platform lainnya. Kalau misal kamu pengen tahu aku investasi di mana aja, kamu boleh cek video-video lain yang ada di channel ini, aku udah bahas banyak banget. Kalau untuk mempermudah, kamu boleh cek ke bagian playlist, karena aku biasanya udah kategoriin semuanya ke dalam satu playlist ya men. Nah, tapi pesan apa yang pengen aku sampaikan pada video kali ini? Pesan yang aku pengen sampaikan adalah setiap kali kamu menerima penghasilan, ada baiknya penghasilan tersebut langsung dipecah dulu ke dalam berbagai macam pos-pos pengeluaran ya men. Nah, kamu pecahnya gimana? Itu terserah kamu. Boleh kamu menggunakan persentase. Biasanya yang paling sering digunakan yaitu method 50-30-20. Ini adalah rule of thumb-nya personal finance. Biasanya kalau orang baru mulai pasti direkomendasi menggunakan itu. Caranya gimana? Caranya adalah menggunakan 50%, 30%, 20%. Katakan kamu tadi terima penghasilan. Contoh ya, ini penghasilan kamu 10 juta. Ini contoh aja. Kalau misalnya kamu penghasilan 10 juta, kamu gunakan 5 juta untuk biaya seperti ini. Housing, transportation, insurance, grocery, healthcare, utilities, pokoknya semua pengeluaran yang kamu butuhkan untuk operational cost kamu gunakan di 50% tersebut. Kemudian 20%-nya kamu masukkan ke financial future atau untuk investasi. Misal kamu untuk bayar hutang, terus kamu juga bisa membangun saving kamu, bangun investasi kamu, dan sisanya 30% itu untuk keinginan ya men. Kalau yang tadi ada kebutuhan, kalau yang ini keinginan. Misalnya kamu pengen buat dinner, pengen buat nonton konser, pengen buat pergi sama teman, misalnya buat jalan-jalan, misalnya kamu buat beli laptop atau keperluan apapun yang untuk entertainment kamu. Nah, kamu boleh menggunakan 30%. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak menggunakan method ini karena seperti yang tadi aku udah bahas, aku menggunakan teknik 80-20, di mana 20-nya ini adalah untuk semua keperluan hidupku, sisanya 80% langsung aku lempar ke Indonesia dan biasanya aku gunakan untuk berinvestasi ya men. Nah, kenapa aku nggak berinvestasi di Cina? Salah satu alasannya adalah di Cina ini lumayan sulit untuk kita berinvestasi, karena di negara Cina ini mereka memiliki kebijakan di mana pasti requirement yang ada, terus juga syarat-syarat investasinya, terus ketentuan investasinya itu lebih menguntungkan untuk orang lokal ketimbang foreigner ya men. Kalau misalnya kita seorang foreigner, pasti kita ada di disadvantage, maka dari itu uangku rata-rata aku gunakan untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi biasanya RMB ku aku gunakan hanya untuk keperluan sehari-hari. Nah, kalau misalnya RMB pakai apa? Biasanya dari terima gaji, aku masukinnya either ke Alipay ataupun WeChat Pay. Contohnya di sini, aku masukin ke Alipay. Di sini aku punya sekitar 370 RMB. Berarti ini kalau dirupiahin mungkin sekitar 800.000 sekian. Nah, ini uang yang bakal aku gunakan sampai akhir bulan nanti. Dan mungkin sebagian lagi aku taruh di WeChat, tapi intinya seperti itu ya kan. Intinya, biasa dari aku terima uang tersebut hanya aku sisakan di Cina ini yang untuk aku gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan juga untuk bayar kos, bayar rent, dan sebagainya. Sisanya, uangku akan aku gunakan untuk membeli IDR, membeli rupiah. Kemudian, dari IDR itu, baru aku taruh lagi ke berbagai macam instrumen. Contohnya di sini aku masukin bibit 400-an juta, masukin Pina 100-an juta. Sebenarnya aku juga ada masukin saham, terus ada masukin P2P, ada masukin cryptocurrency. Tapi aku nggak bakal jabarin semuanya di sini. Intinya, dari 80% portoku di IDR ini, atau income yang aku terima tiap bulannya, selalu 80% itu akan aku lempar ke dalam berbagai macam instrumen investasi. Dan biasanya uang yang nganggur ini, paling biasa aku taruh di bank-bank digital ya men, supaya paling nggak uang tersebut akan menghasilkan sedikit bunga. Paling nggak untuk nahan inflasi aja. Kalau misalnya untuk berinvestasi, aku kurang rekomen. Karena kenapa? Karena kalau misalnya investasi di instrumen seperti itu, biasanya returnnya nggak begitu tinggi dan bahkan bisa kalah sama yang namanya inflasi ya men. Nah, maka dari itu, aku juga merekomendasikan men, kalau bisa keuanganmu setelah kamu menerima penghasilan, langsung kamu pecah ke dalam beberapa pos pengeluaran. Kamu boleh pakai 50-30-20 tadi, atau boleh juga menggunakan tekniknya yang pernah aku bahas sebelumnya, cara mengolah keuangan ala Lee Ka-shing. Tapi intinya, kamu harus menggunakan budgeting atau mengatur pos-pos pengeluaran kamu. Karena
Karena kalau kamu nggak melakukan seperti itu, katakan kamu income-nya berapa, kemudian kamu nggak bagi-bagi ke dalam pengeluaran apapun, nggak bagi-bagi ke dalam pos-posnya, dan kamu hanya menggunakan uangmu itu, pada akhirnya kamu nggak bisa nge-track uangmu, dan seringkali nanti kamu akan kehabisan semua uangmu. Karena nggak berasa ya, men. Kita pakai uang itu bener-bener nggak berasa, kita pakai, tahunya uang tersebut habis. Dan akhirnya kita malah live-nya paycheck to paycheck. Kalau misalnya kita hidup seperti itu, pada akhirnya kita nggak bisa membangun aset dan kita nggak bisa membangun yang namanya passive income. Kalau misalnya kita udah membagi ke dalam seperti ini, terus berapa yang untuk kebutuhan, berapa yang untuk investasi, dan sebelum investasi juga aku udah sering banget tekenin teman-teman, sebisa mungkin kamu bangun dulu dana darurat kamu. Dan darurat itu jumlahnya berapa? Boleh 3 kali, 6 kali, 9 kali, atau 12 kali pengeluaran. Tergantung berapa banyak tanggungan kamu. Kalau misal kamu masih hidup sama orang tua, nggak banyak tanggungan, biaya hidupnya juga nggak berat, mungkin 3 bulan pengeluaran nggak apa-apa. Kalau misal kamu udah punya istri, punya banyak anak, mungkin 12 kali bulan pengeluaran, itu boleh, lebih baik lagi ya, men. Tujuannya apa? Tujuannya kalau misalnya nanti kenapa-napa, kamu nggak harus mencairkan aset investasi kamu. Kamu bisa menggunakan dana darurat itu terlebih dahulu. Apalagi kalau banyak orang yang bergantung ke kita ya, men. Kita nggak bisa mengambil resiko seperti saat kita masih nggak punya tanggungan sama sekali. Nah, kemudian dari kamu udah bentuk dana darurat, baru dana ini kamu boleh lempar ke dalam berbagai macam instrumen seperti yang aku lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita udah melakukan seperti ini, nanti income dari sini, ini dia juga bakal menghasilkan passive income lagi ya, men. Dari semua ini, dia bakal masuk ke income lagi, dan apa yang terjadi, income-nya bakal semakin besar, dan kalau misalnya income-nya semakin besar, otomatis lebih banyak uang lagi yang bisa kita tuang ke dalam instrumen investasi kita. Jadi nanti di sini alirannya makin besar, kemudian untuk pengeluaran kita spendingnya kita jangan naikin, kita tetap pengeluaran kita jangan dinaikin, pengeluaran kita tetap di angka yang sama, tapi income kita makin gede, investasi makin gede, katakan nanti pengeluaran kita lama-lama hanya tinggal 10%, terus investasinya bisa 90% penghasilan. Dan kita tambah terus sampai akhirnya nanti aset investasi kita bisa membiayai hidup kita. Tanpa kita hidup pun, passive income kita udah bisa menutupi semua pengeluaran kita. Aku pribadi untuk saat ini aku memiliki passive income yang udah lebih besar dari pengeluaranku. Asal pengeluaranku aku bisa jaga di tetap yang sama ya, men. Kalau misalnya aku hidupnya super boros, kalau misalnya aku nggak ngontrol keuanganku, mungkin passive incomeku masih di angka di bawah pengeluaranku ya, men. Nah, jadi gitu ya buat Kak Jazuli, begitulah cara aku mengelola keuanganku dari gajian sampai uang tersebut aku kelola dan aku investasikan ke berbagai macam instrumen. Apakah cara ini adalah cara yang benar? Jawabanku adalah enggak, karena setiap orang butuh pendekatan yang berbeda, setiap orang juga keadaan keuangannya berbeda-beda, dan metode yang paling cocok dengan kamu belum tentu cocok dengan aku, dan apa yang cocok bagi aku belum tentu cocok dengan kamu. Maka dari itu kamu harus menemukan stylemu sendiri, kamu cari mana yang paling cocok dengan kamu. Aku pribadi aku cocok dengan style yang aku kasih tahu ini, karena kenapa? Karena dengan menggunakan style ini aku tetap bisa menjaga pengeluaranku di angka sekian, dan menurut aku pribadi aku juga tetap bisa bahagia dengan hidup seperti ini. Karena setiap orang pasti berbeda ya, men. Mungkin ada orang yang punya standar hidup yang pengennya lebih tinggi, tapi aku pribadi aku nggak masalah dengan itu, karena aku pribadi juga bukan berasal dari keluarga yang kaya, jadi aku hidup sederhana juga nggak apa-apa. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Kalau misalnya kamu pengen tahu aku investasinya kemana aja, kamu pengen tahu yang titik-titik ini, kamu boleh cek ke berbagai macam platform investasi yang udah aku review di channel ini. Namun ada juga beberapa aset yang mungkin aku nggak tampilin di channel ini ya, men. Nanti di video kedepannya, kalau misalnya ada pembahasan seputar platform tersebut, baru mungkin aku bakal tampilin berapa banyak investasiku. Mungkin sekian aja video kepada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!